Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serena Febiana Pulas, NIM 18103011177. Jadi di sini pada anak AMC saya mendapatkan skenario sebagai berikut. Nah, seperti yang kita ketahui, anak AMC itu dia terjadi kontraktur baik pada sendi maupun juga pada otot dan muskul lainnya. Ada problematika fisioterapi di kasus ini yaitu yang pertama tentunya terjadi kontraktur pada otot dan juga pada sendi. Nah, hal ini mengakibatkan timbulnya problematika yang berikutnya, di mana terjadi penurunan dari lingkup gerak sendi atau LGS. Nah, kemudian terjadi pemendekan otot dan juga deformitas. Kemudian ada beberapa anak AMC yang mengalami atrofi dari otot tersebut. Nah, untuk pada kasus ini dia termasuk jenis dari distal atrogiposis, yaitu di mana terjadi kontraktur pada bagian distal. Di sini yang terjadi kontraktur yaitu pada bagian distal, yaitu pada ankle, di mana terjadi clubbed foot maupun hand, yaitu di mana kaki seperti posisi terkilir, tetapi itu untuk dilihat secara langsung itu tidak kelihatan. Nah, kemudian untuk otot-ototnya tentunya otot bagian dari ekstremitasnya, yaitu pada bagian bawah sini yang sering itu yaitu gastroknya, sehingga terjadi hyperextension. Kemudian juga bagian dari hamstring dan juga quadriceps itu mengalami pemendekan sehingga terjadi hyperextension baik di bagian ankle-nya juga maupun bagian knee-nya. Nah, kemudian untuk di bagian tangan itu ototnya otot flexor maupun extensor dan juga otot bicep dan tricep. Nah, dilihat juga dari gambar itu terjadi hyperextension pada bagian elbow. Kemudian untuk lingkup gerak sendi yang terbatas itu tentunya di bagian elbow, yaitu terjadi hyperextension sehingga kesulitan untuk melakukan gerakan fleksi. Nah, kemudian juga pada jari-jarinya itu juga terjadi hyperextension karena pemendekan otot tersebut. Nah, kemudian juga pada knee-nya dan juga pada ankle-nya. Di sini kita berfokus pada hal tersebut, yaitu di bagian distal. Untuk gangguan fungsionalnya, yaitu seperti yang kita ketahui, pada bayi itu terdapat refleks dari lahir, di mana Garf's refleks atau refleks menggenggam. Nah, tidak ditemukan dari bayi tersebut dikarenakan tadi terjadi pemendekan otot sehingga menjadikan hyperextension pada bagian jari-jari, yaitu di distalnya. Kemudian pada usia tersebut juga biasanya sudah mulai memegang sesuatu, itu sangat menghambat dari kemampuan fungsional bayi tersebut. Langsung saja untuk intervensinya, di sini kan terdapat 3 metode atau 3 cara. Jadi yang pertama itu yang pertama kita lakukan adalah inhibisi, di mana untuk mempersiapkan dari otot-otot dan juga sendi-sendi bayi agar mengalami adaptasi. Pada anak AMC itu juga biasa terjadi fleksi pada bagian knee dan juga elbow-nya, tetapi di sini pada skenario ini tidak terjadi sehingga kita melakukan dalam posisi yang lurus. Nah, kemudian setelah kita memberikan inhibisi, selanjutnya kita ke teknik yang pertama, yaitu teknik Aflorage, yaitu untuk menurunkan dari tonus otot anak tersebut. Yang pertama-tama yaitu mengusapkan baby oil kedua tangan. Sebelumnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Menggunakan baby oil secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebih akan menimbulkan rasa panas pada bayi. Kemudian apabila kekurangan akan menimbulkan rasa nyeri akibat dari gesekan. Nah, untuk pemberian dari Aflorage ini, untuk penggunaannya itu bisa menggunakan 4 jari telapak maupun jempol, itu tergantung dari luas dari medianya atau luas dari permukaan dari anak tersebut. Nah, di sini saya menggunakan 4 jari karena di sini tangannya cukup kecil. Kita untuk metode Aflorage ini dilakukan dari distal menuju ke proksimal atau dari
Kiri jari menuju ke bagian shouldernya. Kita berikan leverage. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu di sini gerakannya dari distal menuju ke proksimal. Kemudian kita awali lagi dari distal ke proksimal. Dan yang kedua, apabila terjadi hipertonus pada otot anak, itu kita menggunakan metode release. Nah, metode release ini dilakukan dari proksimal menuju ke distal. Nah, metode release ini dilakukan untuk menghilangkan atau menghancurkan dari tonus otot anak tersebut. Nah, di sini bisa menggunakan telapak tangan, jempol, dan juga 4 jari tergantung dari permukaannya. Nah. Sini saya menggunakan 4 jari, 3 jari. Untuk rilisnya itu bisa dengan cara memutar seperti ini. Nah, untuk menghancurkan dari tonus otot yang berlebihan. Untuk kedalamannya itu ditentukan dari pasien tersebut. Kita melakukan passive exercise. Jadi passive exercise ini dilakukan 3 sampai 5 kali dan itu maksimal 8 kali pada joinnya sesuai kemampuan dari pasien. Di sini untuk target kita sendiri itu walaupun tidak mencapai ROM-nya, setidaknya di sini kita telah melakukan gerakan. Untuk passive exercise di sini kita tidak berfokus pada full ROM, tetapi kepada batas kemampuan dari ROM bayi tersebut. Sini yang pertama kita lakukan pada wrist-nya. Perlu diperhatikan juga untuk handlingnya. Di sini tangan yang satu memegang dari elbow-nya, kemudian yang satu memegang wrist seperti ini. Kemudian digerakkan perlahan sesuai batas kemampuan ROM anak tersebut. Kemudian pada elbow-nya di sini kita lakukan juga untuk handlingnya, yaitu di sini memegang wrist, dan juga untuk bagian elbow-nya itu kita tepatkan di bagian atas seperti ini. Selanjutnya kita berikan stretching pasif meningkatkan dari LGS anak tersebut. Kita melakukan dengan gerakan melawan pola. Apabila tubuh anak tersebut ke arah ekstensi, maka kita akan berikan ke arah fleksi. Nah, apabila anak tersebut fleksi, kita berikan ke arah sebaliknya. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu untuk pemberian stretching tidak terlalu berlebihan, karena apabila berlebihan maka akan terjadi perobekan pada otot tersebut, karena otot anak tersebut harus beradaptasi sebelumnya. Untuk handling di sini perlu diperhatikan juga. Yang pertama yaitu di wrist. Di sini seperti ini. Yang satu untuk fiksasi di bagian elbow dan juga di bagian wrist. Kemudian kita arahkan. Untuk di skenario itu terjadi hiperekstensi pada anak tersebut, sehingga kita berikan gerakan ke arah fleksi. Nah, untuk gerakannya itu diberikan tahanan selama 5 detik, dimulai dari berakhirnya gerakan tersebut 5 detik, kemudian diulang sebanyak 3 sampai 5 kali. Kemudian dikembalikan ke posisi sebelumnya atau direlaksasikan itu 1 sampai 2 detik karena otot anak tersebut harus mengalami adaptasi. Di sini juga untuk repetisinya hanya 3 sampai 5 kali.
apabila lebih, anak tersebut akan mengalami kelelahan. Nah, kita lakukan. Kemudian di bagian elbow-nya sama seperti tadi, di sini untuk handle-nya kita berada di atas elbow agar tidak mengurangi dari LGS anak tersebut. Kemudian di bagian wrist kita lakukan relaksasi. Kemudian arahkan ke arah fleksi. Kemudian kita arahkan ke fleksi sesuai batas kemampuan RW anak tersebut. Kemudian relax 2 detik. Kita lakukan lagi 5 detik. 1 2 3 4 5. Relax. 1 2 3 4 5 relax. Itu dilakukan 3 sampai 5 kali. Kemudian pada bagian yang selanjutnya juga kita lakukan. Ini membutuhkan untuk videonya. Kemudian kita lakukan average dari start ke maksimal. Kemudian rilis untuk otot yang berlebih. Kemudian rilis untuk otot yang berlebih dilakukan dari proximal ke distal. Bisa dengan cara melingkar seperti ini, dan juga dengan 4 jari. Atau bisa menggunakan thumb seperti ini. Kemudian passive exercise. Nah, selanjutnya pada ekstremitas bawah. Nah, selanjutnya untuk ekstremitas bawah di sini biasanya anak tersebut cenderung ke arah aduksi, sehingga kita mengarahkannya ke arah fleksi. Selanjutnya di bagian knee-nya itu ke arah ekstensi, kita lakukan ke arah fleksi. Untuk handlingnya itu tidak langsung di bagian bawahnya agar tidak menghampiri ROM anak tersebut. Selanjutnya di bagian ankle, biasanya pada anak MC itu dia cenderung ke arah eversi, sehingga kita lakukan ke arah inversi dan juga sedikit ke arah ekstensi. Kemudian kita lakukan untuk bagian yang selanjutnya sama. Untuk passive exercise itu tangan yang sebelahnya itu memfiksasi pelvic, yang satunya untuk memegang dari ankle-nya. Kemudian kita arahkan melawan forward. Mainan muda, mainan muda, kocok, ini yang kecil, Nah, yang terakhir tambahan yaitu untuk perkembangan dari motorik anak. Pada kasus ini, pada skenario ini, anak tersebut kurang lebih berusia kurang dari 1 tahun. Nah, sehingga untuk motorik anak yang dari satu tahun itu kita berfokus pada bagian dari
grasp-nya, yaitu menggenggam. Nah, sehingga kita memberikan stimulasi, contohnya memberikan benda-benda mainan tentunya yang aman untuk bayi, untuk agar anak tersebut mampu menggenggam. Contohnya seperti mainan, icik-icik, kemudian diberikan kepada bayi tersebut agar dia mau menggenggam. Nah, kemudian melatih genggaman bayi tersebut agar dia dapat menggenggam dengan lama. Nah, hanya berfokus kepada hal itu saja untuk usia pada kasus tersebut. Nah, kemudian untuk perkembangan selanjutnya contohnya seperti untuk duduk, merangkak, dan juga berdiri, itu kita tentunya harus melakukan intervensi untuk menormalkan dari LGS anak tersebut untuk mempersiapkan dari kemampuan motoriknya selanjutnya. Nah, saya kira itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.